ini model kelistrikan yang dulu sudah pernah kita pelajari kalau kita di SD atau di SMP ya. Kalau kertas, potongan kertas itu didekati dengan penggaris ya, itu kan akan tertarik. Itu adalah apa itu secara eksperimen sederhana kalau menunjukkan bahwa ada muatan listrik ya, yang kalau sejenis tolak menolak ya, tidak sejenis tarik menarik apa itu. Kemudian istilah induksi ya, polarisasi kelistrikan dan sebagainya itu juga dikenalkan. Kalau saya mempunyai bola logam yang bermuatan netral ya, jadi muatan netral itu artinya jumlah muatannya 0 ya. Ini karena muatan positif dan negatif sama ya di sebelah kanan ini ya. Kemudian saya punya batang bermuatan negatif, ini saya dekatkan ya, batangnya ini ke bola logam. Nah, ini kalau yang sudah kita pelajari ya, itu nanti bola yang sebelah kanan ya, yang netral itu juga masih netral ya. Cuma dia akan terinduksi atau istilahnya adalah terpolarisasi. Istilah polarisasi nanti saudara ya, itu ada dua ya, polarisasi kelistrikan di sini atau juga polarisasi cahaya itu ada juga. Tapi yang jelas bola logam yang sebelah kanan itu masih netral ya. Cuma dia terpolarisasi, muatan positif dan negatif itu agak terpisahkan karena didekati oleh batang bermuatan negatif ini ya. Jadi ini muatan negatif ini akan menarik sebagian muatan positif. Nah, ini ya. Kenapa kok ini plusnya ke kiri, negatifnya ke kanan ya? Karena ini adalah logam, kecenderungan muatannya dia tersebar di permukaan ini. Kalau salah satu dipisahkan ya, cuma jumlah muatannya masih sama ya. Kekekalan muatan listrik. Jadi yang bola logam kanan ini masih netral, hanya muatan positif dan negatif terpisahkan ya, karena terinduksi oleh benda lain, dan benda lain ini cuma didekatkan saja ya. Nah, kalau misalkan yang benda negatif ini disentuhkan ke bola logam netral ya, ini masih dalam keadaan terinduksi bolanya ini ya. Ini kalau saya tempelkan atau disentuhkan, maka akan terjadi tarik menarik. Biasanya yang lari itu adalah muatan negatif, elektron biasanya ya. Kalau positif itu kan kaitannya dengan inti atom, itu yang cenderung statis ya, dia. Biasanya negatif, biasanya yang lari ya. Yang lari muatan negatif ke muatan positif ini biasanya jumlahnya sama. Nah, kalau kemudian kalau batangnya ini saya jauhkan, maka nanti bola logamnya ini bermuatan negatif. Jadi yang batangnya tadi itu menjadi netral. Terus modelnya seperti itu. Nah, ini contoh-contoh yang sederhana ya. Ini yang saya adopsi lagi untuk Anda semua ya. Toh biasanya juga kita lupa ya seperti ini. Nah, model polarisasi induksi ini saya terapkan dalam penelitian saya. Ya. Ini. Jadi penelitian ini ya untuk menginduksi sampel dalam medan listrik yang besar. Kemudian juga saya gabung dengan polarisasi cahaya juga. Ya. Nah, kalau Pak Nur, ini pada gambar sebelah kanan ini kan ada petir ya, plasma dan sebagainya ya, timbul plasma. Penelitian Pak Nur ini banyak kayaknya dengan plasma. Profesor Nur ya. Dan sekarang produksinya di teaching industry juga dikembangkan ya, sudah diproduksi, sudah dijual. Nah, muatan listrik yang tadi yang sudah kita bahas itu kan asal mualnya setelah banyak penelitian itu adalah yang negatif itu dari elektron ya. Yang positif itu karena muatan proton ya. Elektron itu adalah partikel elementer yang di sekitar inti ya, inti biasanya bermuatan positif, modelnya seperti itu ya. Kemudian
hasil eksperimen juga diperoleh bahwa elektron itu muatannya negatif, proton positif, besarnya sama ya, 1,6 kali 10 angkat min 19 kolom. Nah, kalau inti yang sekarang itu juga ada neutron, tapi neutron ini biasanya muatannya 0. Makanya kadang dikatakan juga neutron. Dan satuan muatan listrik ini adalah kolom. Definisi satu kolom ini adalah 1 ampere. Maaf. Arus listrik ya, maaf ya. Jadi arus listrik 1 ampere ini dengan 1 kolom per sekon ya. Saya sebut arus listrik di sini karena apa? Arus listrik itu ternyata besaran dasar. Ini kesepakatan ya. Kesepakatan para ulama. Bukan ya. Kesepakatan para ahli ya. Dulu itu pernah kolom ya. Muatan kolom ini adalah besaran dasar. Seingat saya itu ya. Nah sekarang bukan kolom. Muatan listrik ya, bukan besaran dasar. Yang besaran dasar adalah arus listrik. Ya, jadi definisi arus listrik ini adalah 1 kolom per sekon. Kenapa seperti itu saya nggak tahu. Tapi kemungkinan besar karena masalah masalah relativistik ya, relativitas. Yang namanya kalau istilah muatan 1 kolom itu adalah muatan untuk benda yang statis ya. Partikel bermuatan yang statis, tapi istilahnya di dunia ini mana ada yang statis? Semuanya pasti ada gerak relatif ya, tinjauan terhadap satu dengan yang lain. Kalau muatan itu bergerak relatif, itu sudah bukan muatan lagi, bisa menjadikan arus listrik. Mungkin seperti itu. Itu pemikiran saya. Jadi ini sejarahnya tentang listrikan ya. Kenapa ada tarik-menarik pada benda partikel bermuatan ya. Nah sekarang ke hukum kolom, saudara semua ya. Jadi ini yang dari kolom ya. Diperoleh bahwa muatan yang sejenis itu tolak menolak, yang tidak sejenis itu tarik menarik. Ya. Nah seperti ini modelnya. Ya. Nah, kemudian kolom akhirnya merumuskan ya bahwa gaya kolom antara dua partikel bermuatan ya itu sebanding dengan hasil kali kedua besar kedua muatan itu ya. Ya jadi kalau saya punya muatan Q1 dan Q2 ya sama-sama sejenis, maka ini tolak menolak. Ya, Q1 ini ditolak ke kiri ya, Q2 ditolak ke kanan. Arah vektornya berlawanan. Ya. Jadi kalau yang F21 ini plus, maka yang F12 harus min vektor. Tapi besar gayanya sama. Ya. F1 dan F2 mengalami besar gaya yang sama. Cuma yang satu ke kanan, satu ke kiri. Gitu. Nah kalian perhatikan di sini tanda vektor ya. Biasanya kalau nanti kalian menulis vektor di di komputer dan sebagainya, itu pakai bold. Ya bold ya atau enggak seperti ini. Tapi kalau sudah menuliskan besarnya itu biasanya pakai italic ya, miring ya, ditulis miring, tipis miring. Nah kemudian kalau jaraknya diperbesar atau diperpendek, ternyata gayanya juga berubah. Ya, semakin besar jaraknya, maka gayanya semakin kecil kuadratnya ya. Maka dikatakan gaya ini sebanding dengan inverse jarak kuadratnya. Inverse square law istilahnya ya kalau dalam bahasa Inggris. Ya, jadi gaya berbanding terbalik dengan R kuadrat atau berbanding dengan seper R kuadrat. Itu seperti itu modelnya. Kalau jaraknya di 2 kali lipatkan, nanti gayanya menjadi seperempatnya seperti itu ya. Jadi inverse kuadrat jaraknya dari kolom ya. Kemudian ini kan kesebandingan. Nah, menjadi sama dengan kalau di ruas kanan ini ada konstanta ya. K ya istilahnya ya. Besarnya 9 kali 10⁴. Ini satuan SI. Ini biasanya kita sebut konstanta kelistrikan. Nah, K ini adalah seperempat pi epsilon 0.
Epsilon 0 ini adalah konstanta universal ya. Ini besarnya sekian ya, kecil sekali. Ini yang kita sebut sebagai konstanta permitivitas ruang hampa. Ya ini juga kaitannya dengan kelistrikan hampir sama ya. Konstanta kelistrikan, konstanta permitivitas ruang hampa ya. Nah, medium yang lain ini permitivitasnya juga berbeda. Air ya. Ruang hampa dengan udara bebas itu hampir sama. Ya kadang-kadang antara ruang hampa dengan udara bebas itu disamakan. Tapi kalau sudah medium air, mediumnya adalah plastik atau gas dan sebagainya, itu biasanya sudah konstanta permitivitasnya sudah berubah. Oke ya, ini hukum Coulomb ya. Jadi apa yang perlu Anda cermati dalam hukum Coulomb ya, bahwa muatan sejenis tolak menolak ya. Besar yang dialami oleh kedua muatan sama ya, cuma arahnya berlawanan. Besarnya gaya sebanding dengan hasil kali kedua muatan gitu ya. Kemudian berbanding terbalik dengan jarak kuadrat berbanding terbalik ya. Atau berbanding dengan seper R kuadrat ya, itu juga bisa ya. Dan seterusnya, itu hukum Coulomb. Nah kemudian ini bisa kita terapkan untuk menghitung apa itu gaya-gaya Coulomb ya. Sepanjang muatannya masih berupa muatan titik, ini bisa kita terapkan ya. Oke, ini contoh ya, beberapa contoh nanti akan kita kerjakan sama-sama di sini. Tapi kemudian nanti yang kelihatan mandiri itu yang Anda kerjakan di rumah ya. Jangan benak memang ini kalau tulis ya. Menghitung gaya Coulomb dari muatan titik ya, menggunakan notaris vektor. Anda perhatikan ya, di sini ada muatan plus ya. Q1 ini muatannya Q kecil, terus ini Q2 muatannya Q besar ya, jaraknya R. Kedua muatan kebetulan terletak di sepanjang sumbu X ya. Nah, karena muatannya sejenis, maka nanti yang Q1 ini ditolak ke kiri ya, Q2 ini ditolak ke kanan ya. Nanti salah satu apa itu cara menghitungnya ya, kalau Anda diminta hitunglah gaya, karena gaya itu adalah vektor, Anda tidak hanya menyantumkan besarnya ya, entah itu masih dalam bentuk variabel Q per R kuadrat ya, tapi juga harus memberikan arah vektornya. Kecuali kalau Anda diminta hitung besar gaya, ya, itu lain lagi. Jadi kalau Anda diminta menghitung gaya, maka jangan lupa arahnya harus disertakan. Entah harus pakai notasi IJK ya, atau X caping ya, atau X vektor dan sebagainya, atau Anda ditulis dengan kata-kata nggak masalah ya. Itu menunjukkan vektor. Yang pertama nanti yang Anda harus mati, yang penting Anda tahu cara menghitung besarnya dulu seperti apa, besar gaya seperti apa, kemudian baru tentukan arahnya ya. Misalkan kalau kita tidak menghitung gaya ini ya, Q1 dan Q2, maka besar gaya pada Q1 dan Q2 kan sama, F12 sama dengan F21, maka harga mutlak Q1 harga mutlak Q2 per R kuadrat kan, ini kan kecil di besar per R kuadrat. Nah kemudian nanti Anda letakkan untuk F12 ini adalah yang Q1 ya, jadi ada tambahan min I ini ya. Min I ini adalah vektor arah satuan sumbu X tapi yang ke kiri ya. Kalau Anda lupa atau tidak tahu cara menuliskan vektornya, ya diberi arahnya ke kiri atau ke arah sumbu X negatif, itu juga bisa ya. Kemudian F gaya pada muatan Q2 F21 ya vektor ya, atau kalau Anda pakai nulis di kertas ini kan ada vektor panah ya, ini ada I vektor sumbu X ke positif ya, ada K Q besar pada R. Saya lebih cenderung menghitung gaya ini masih dalam bentuk variabel ya, saudara semua ya. Mungkin ada beberapa dosen yang lain senang dengan angka ya,
dengan satuan dan sebagainya, itu menurut saya terlalu, kalau dengan model seperti ini sudah terlalu tidak praktis kalau saya ya. Yang penting Anda tahu konsepnya, bagaimana cara menjabarkan perumusannya. Nanti kalau masalah angka, konversi satuan SI ke CGS dan sebagainya, itu masalah ketelitian sebenarnya. Tapi nanti Anda harus tahu. Cuma ini aja yang saya perlukan. Ya. Jadi nanti variabel yang diberikan seperti apa, maka Anda bisa tuliskan. Oke ya, ini yang kira-kira. Kita coba ke latihan ya, yang slide 14 ini ya. Di sini ada 3 muatan. Ya. Q1, Q2, Q3 ya. Kalau misalkan dalam sebuah soal muatannya tidak disebutkan jenisnya ya, plus atau min, misalkan Q1 Q besar, Q2 Q besar, Q3 ya Q besar, maka biasanya kita anggap ini adalah muatan positif ya. Itu biasanya perjanjian kita ya, saudara semua ya. Kalau tidak disebutkan jenis muatannya, kita anggap semuanya adalah muatan positif. Tapi kalau disebutkan, biasanya akan disebutkan eksplisit, yang ini min, yang ini positif gitu. Ini masih saya tulis semuanya positif. Jadi jarak Q1 dan Q2 R, jarak Q2 dan Q3 R juga ya. Muatannya sama ya, positif semua. Nah, diminta tentukan gaya kolom yang dialami oleh muatan Q3. Oh ya, mohon maaf. Ini direkam nggak ini? Oh ya deh. Ya sudah. Ini untuk Mas Faisal Herdiansyah, nanti ya absennya ya. Jadi saya lanjutkan dulu. Nah, kalau Anda menggambarkan, hendak menuliskan, menghitung ya, tentukan gaya kolom yang dialami oleh muatan Q3. Jadi ini Q1, ini Q2, ini sebagai ganti papan tulis ya. Ini Q3. Buat sketsa dulu. Ya. Ada 2 kontribusi gaya. Yang pertama adalah gaya Q1 ke Q3. Kita tulis F13 ya. Vektor ini ya. Terus kontribusi gaya Q2 ke Q3. Nah, karena kita tahu bahwa muatannya ini semuanya sama, kemudian jarak antara Q1 Q2 R, jarak antara Q3 ini R juga ya. Maka kalian bisa memperkirakan antara F13 sama F23 ini yang besar adalah F23 ya. Nah, gini. Jadi F13 adalah kontribusi gaya Q1, Q3. F23 kontribusi gaya dari Q2 ke 3 ini. Nah, kemudian baru Anda menggambarkan resultannya. Nah, gini. Ya. Jadi F resultan pada Q3 ya. Ini adalah F13 plus F23. Ini membantu ya. Kalau Anda menuliskan yang sederhana ini dulu ya. Nah, tahu ya caranya ya. Jadi dari kedua muatan Q1, Q2 ini jangan langsung diambil resultannya ya. Kontribusikan dulu. Q1, Q3 ini gayanya adalah F13. Tuliskan dulu nanti besarannya berapa ya. Q2, Q3 memberikan kontribusi gaya F23 ya. Nah, sekarang F13 ini besarnya adalah, nah ini kalau saya pakai harga mutlak ya gini. Ya, ini adalah K, Q1, Q3 dibagi dengan jarak antara Q1 dengan Q3. 2R kuadrat ini ya. Jadi K di kuadrat per 4R. Nah, gini ya. Ini saya tambah lagi slide-nya. Maaf.
Kemudian besar F23 ya. Nah, ini adalah besar vektor F23 ya. Ini adalah K, Q2, Q3 dibagi dengan jarak antara Q2 dan Q3. Nah, K, Q kuadrat per R kuadrat. Oke ya. Nah, kemudian baru masing-masing dikasih vektor. Kelihatannya bertele-tele ya, tapi itu yang paling melatih untuk penelitian supaya Anda tidak salah gara-gara kurang teliti. Nah, ini terus kasih vektor. Karena tadi sudah jelas bahwa vektor F13 ke kanan, F23 ke kanan, dan pada sumbu X, maka kita bisa pastikan vektor satuannya I. Kalau kita nggak tahu itu sumbu apa, kalian tidak perlu memaksakan pakai I ya. Tapi kalau sudah jelas, ini vektor satu adalah sumbu I. K, Q kuadrat per 4R kuadrat. Atau pakai capin juga bisa ya, X gini, vektor satuan X juga bisa. K, Q kuadrat per R kuadrat. Ini ya, ini oke juga ya. Terus vektor 23 ini I K kuadrat per R kuadrat. Nah, pakai capin juga bisa. Udah gini aja ya. Nah, kemudian resultannya gaya yang dialami oleh matematika ya tadi F13 plus F23 dengan karena ini vektornya pada sumbu X semua ya I, Anda bisa menjelaskan tapi jangan sampai lupa vektor satuan ya. Jadi 5/4 ya K Q kuadrat per 4. Oke ya, ini dulu ya latihan yang paling sederhana. Saya harap Anda tidak lupa ya. Jadi ini sudah biasa saya kira ya. Kalkulus vektor kemarin kan juga ada ya. Entah nanti vektornya dilipat, yang penting ada gitu ya. Oke. Kalau Anda mau nanti nambah ya misalkan vektor satuan gaya yang dialami oleh gaya Q1, Q2 ini juga ada gitu. Ya, untuk latihan ya. Mau kira-kira ya. Jadi ini cuma untuk melatih aja ya. Supaya nanti Anda nggak aku ya. Jadi pada latihan nomor 1 ya, hitung gaya yang dialami oleh Q1 dan Q2. Jadi nanti bukan dinyatakan dalam angka ya, tapi dinyatakan dalam K, Q, dan R ya, variabel yang sudah diberikan ya. Anda sudah menghitung gaya pada Q3 yang dinyatakan dalam K, Q, R. Hasilnya kan ini ya, 5/4 K Q kuadrat per R kuadrat. Nanti yang Q1, Q2 nanti caranya sama ya. Kalau nanti Q1 arahnya ke kiri misalkan, ya min I berarti. Nah, Q2 dia ditarik oleh Q3, ditarik oleh Q1 ke kiri ke kanan. Jaraknya sama, muatannya sama, 0. Nah, gitu kan. Ini clue ya. Tapi tolong ini meskipun simple ya. Anda kerjakan. Ini untuk latihan mandiri ya. Daripada nganggur, nganggur. Daripada nanti Anda pokoknya setelah pengajian itu ya, setelah pacaran nanti Anda jangan lupa ini ya. Jangan latihan mandiri.
supaya tangan Anda nggak kaku. Ini juga melatih apa itu, mengeliminasi ketidaktelitian nanti dalam mengerjakan soal-soal ya. Sudah mulai dibiasakan. Latihan soal nomor 2. Ini ada 3 muatan ya. Q1, Q2, Q3 ya. Q1, Q2 di sumbu X ya. Q3 ini di sini, tidak di sumbu X ya, tapi di bidang YX ya. Diminta Anda gaya yang dialami oleh muatan Q2. Oke ya, kita kerjakan sama-sama ya ini ya. Jadi saya buat sketsanya di sini. Ya. Jadi objeknya itu adalah Q2. Kemudian nanti di sini Q1, ini yang nanti berpengaruh ya. Anda gambarkan dulu ya. Kontribusi Q1 ke Q2 ini adalah F12. Nah, gambarkan ya, jangan sungkan-sungkan. Terus di sini ada Q3. Kontribusi Q3 ke Q2 ini F32. Anak panah ya, slide ini ya ke kanan dan ke bawah. Ini sebenarnya mencerminkan besar ya. Jadi panjangnya sama kira-kira ya, karena muatannya sama, jarak Q1 Q2 ini juga sama R, Q3 Q2 juga R. Ya ini kalau Anda menggambarkan panahnya juga sama. Resultannya ini ya. Anda tulis dulu aja setelah vektor gaya yang dialami oleh Q2 adalah F2. Ini adalah F12 plus F32 ya. Oke. Nah sekarang karena ini sudah diberikan ya, biasanya nanti diminta dinyatakan dalam K, Q, dan R, maka otomatis nanti Anda gunakan prosedur cari masing-masing besar gaya kontribusi masing-masing dari Q1 Q2 ya, kemudian besar gaya dari Q3 Q2, kemudian masing-masing diberikan arahnya ya, baru kemudian nanti dijumlahkan ke sini. Nah. Oke ya. Nah, besar F12 ini adalah K, Q1, Q2 bar R kuadrat. Q1 Q2 sama ya, Q kuadrat bar R kuadrat. Nah, nanti diberi vektor, ini panah ini. F12 vektor, ini adalah K, Q kuadrat bar R kuadrat. Arah sumbu X berarti pakai I. Mau vektornya di sebelah kanan atau di sebelah kiri, ini juga boleh ya. Terus F32 besarnya adalah K, Q3, Q2 per R kuadrat. K kuadrat per R kuadrat ini besarnya. Kemudian baru ada beri vektor K, Q kuadrat per R kuadrat. J. Arahnya ke bawah ya, maka diberi minus ini. Min ya, Q kuadrat ya, ke bawah ya. Ya ini ya, F32 ke bawah. Nah karena ke bawah itu adalah ke arah sumbu Y negatif, berarti min J ya, oke ya. Nah kemudian baru Anda tuliskan resultannya. F2 sama dengan F12 plus F32. Vektor ini tidak boleh dijumlahkan ya, hilang gitu sama dengan 0 enggak mungkin ya. Ya kalau skalar ya. Jadi
kaki kuadrat per R kuadrat, ini min C. Kaki kuadrat per R kuadrat. Kaki kuadrat per R kuadrat ini adalah skalar. Jadi Anda boleh, apa itu? Kan ini sama ya. Jadi ini I min C. Saling tegak lurus antara I dan C ya. Ini resultnya. Jadi satuan gaya Anda boleh menambah. Kalau misalnya dalam bentuk angka, Anda jangan lupa memberikan satuan. Tapi kalau ini adalah variabel, Anda tidak harus menuliskan ini dengan Newton atau satuan gaya dan sebagainya, ya sudah. Ya. Kebetulan nggak ada angkanya, Anda tidak usah repot-repot pakai apa satuan Newton atau satuan gaya apa ya. Jadi dibuat sederhana. Kemudian ini untuk latihan mandiri ya. Bentar. Latihan soal nomor 2. Saya minta nanti Anda untuk latihan mandiri. Hitung gaya yang dilalui oleh Q1 dan Q3 ya. Hitung gaya yang dilalui oleh Q1 dan Q3. Dinyatakan dalam K, I, dan L. Karena vektor jangan lupa nanti pasti ada IJ-nya. Ya. Jangan lupa kalau I ke kiri itu negatif ya. Kanan positif. Kalau ke atas ini plus J, ke bawah min J gitu ya. Nah, tolong nanti caranya kalau Anda nanti menghitung Q1, gaya yang dilalui oleh Q1, kontribusi masing-masing gaya kan oleh Q2 dan Q3. Anda gambarkan secara vektor ya, dengan anak panah mana yang lebih pendek, mana yang lebih panjang ya, harus Anda perhatikan. Ya. Kemudian dijumlahkan secara vektor, ya. Gambar juga apa itu vektor resultannya kira-kira seperti apa ya. Nah, kemudian nanti cari masing-masing besarnya dulu ya. Setelah besar diketahui, berikan tanda hitungnya seperti apa. Q3 juga gitu ya. Q3 ini nanti kontribusi vektornya adalah gayanya dari Q1 ke sana. Ya. Terus oleh Q2 ke atas. Ya. Gambarkan vektornya ya. Oleh Q2 seperti apa, oleh Q3 seperti apa. Terus gambarkan resultan vektornya seperti apa. Baru nanti Anda menghitung masing-masing komponen besar vektor. Ya. Dikasih apa itu arah vektor ya masing-masing, nah kemudian dijumlahkan. Ya gitu ya, akan mempermudah Anda menyelesaikan masalah menghitung gaya-gaya oleh titik ya. Ya. Ini untuk latihan mandiri ya. Nah, tentukanlah jarak antara muatan Q2 dan Q3 agar resultan gaya yang dilalui oleh Q2 sama dengan 0. Oke ya, saudara semua ya. Ini ada Q1, besarnya adalah 2Q. Positif ya. Q2 Q. Q3 Q. Jarak Q2 Q3 Q1 dan Q2 ini R, tapi jarak Q2 dan Q3 ini enggak diketahui. Nah, ini yang ditanyakan ya. Hitunglah 19 sehingga resultan yang dialami oleh Q2 kayaknya ini sama dengan 0.
Ya, ini untuk latihan mandiri. Ini latihan ini juga ada di SMA ya, mungkin tidak semua SMA ya, setahu saya. Beberapa sekolah SMA juga melatih, Bapak Ibu guru SMA juga melatih. Tergantung apa itu situasi kondisi saat itu ya. Kalau kasih waktu apakah Anda sempat, Bapak Ibu guru sempat kasih latihan. Kemudian ini juga untuk latihan mandiri ya. Saya tambahkan lagi soalnya. Ya. Untuk latihan mandiri. Ini ada 4 muatan. Kalau tidak disebutkan jenis muatan, anggap semuanya positif. Ya. Tapi di situ disebutkan. Ya. Q1, Q2, Q4 ini positif, Q3 min. Ya. Tentukan gaya kolom yang dialami oleh muatan Q4. Dari nanti dicatatkan dalam K, Q, dan R. Ya. Nah, caranya gimana? Ya, ini Q1, Q2, Q4 ini kan bujur sangkar. Karena jaraknya R semua ya. Bujur sangkar. Tolong nanti kontribusi masing-masing muatan pada Q4 ya oleh Q1 digambarkan dulu vektornya ke atas. Q2 ini vektornya secara diagonal. Panjang pendeknya ya, jangan lupa. Oleh Q3 ya, ditolak atau ditarik ya ke kiri atau ke kanan, itu nanti Anda harus cermat. Kalau Anda lupa dengan umum kolom, semuanya ditolak ya kan enggak. Ya, jadi oleh Q1, Q4-nya ditolak ke atas. Oleh Q2 ini ditolak nyerong ke sana. Oleh Q3 dia ditarik. Nah, semuanya digambarkan, kemudian gambarkan resultannya kira-kira kemana. Nah, baru masing-masing komponen dicari dulu besarnya. Ya, besarnya, terus setelah ketemu besarnya ya, masing-masing kontribusi diberikan arah vektornya IJ. Ya, setelah itu baru nanti resultannya dijumlahkan. Oke, itu dulu ya latihan mandirinya. Sementara belum ada PR. Ini belum, ini nanti resume pertemuan kita hari Rabu ya. Hari Rabu itu jam berapa ya kira-kira? Sore ya, jam 2 ya, kalau nggak salah. Oke, saudara semua yang mungkin ada pertanyaan? Jadi insya Allah nanti hari Rabu saya akan meresum untuk ini ya, gaya kolom oleh banyak muatan titik ya. Banyak itu biasanya ya 3, 2, 3 itu sudah banyak sebenarnya. 2, 3, 4, 5. Terutama untuk muatan yang tidak melulu pada koordinat X, Y, Z ya, koordinat kartesian yang tidak diketahui. Bagaimana kita menuliskannya ya. Setelah itu nanti kita menginjak ke medan listrik yang juga masih sangat erat kaitannya dengan hukum kolom. Ya. Oke, jadi jelas semua ya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, saya kira itu dulu ya. Tidak ada pertanyaan ya. Jadi nanti yang kesulitan absen akan segera saya absen. Terima kasih atas perhatiannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama. Sehat selalu Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Ya.
Saya lift ya. Pak.